Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Lunggi Giarinsa kali ini dalam program acara Bicara Langsung. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan mungkin ini akan menjadi hal yang baik untuk kita ketahui bersama. Kita berbicara terkait dengan spektrum frekuensi radio, di mana spektrum frekuensi radio ini merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki nilai strategis khususnya dalam telekomunikasi dan penyelenggaraan informasi. Dan tentunya spektrum radio ini seperti yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara, dan tentu semua hal-hal yang dikuasai oleh negara perlu diregulasi dan diberi standarisasi begitu. Nah, terkait dengan spektrum frekuensi radio ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1991 dan keputusan presiden di tahun yang sama juga di tahun 1991, maka ada keputusan-keputusan untuk meregulasi standarisasi dari spektrum radio ini. Nah, tentu ini menjadi hal yang kemudian menimbulkan pertanyaan begitu bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan. Seperti apa sih spektrum frekuensi radio ini? Nah, untuk itu dalam program acara Bilang hari ini kita akan membahas terkait dengan hal tersebut. Seperti apa manfaat dari spektrum radio ini khususnya di bidang kemaritiman. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Dan bersama saya sudah hadir dua narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan tentu dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Pada hari ini sudah hadir bersama dengan saya, akan langsung saya perkenalkan. Yang pertama Bapak Insinyur Adli Arsyad STMH. Beliau merupakan Ketua Tim Monef SFR dan APT dari Balai Monitoring Palu. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama dengan kami. Ini kedatangan pertama Pak Adli di TVRI? Yang kedua kali. Yang kedua kalinya, baik. Kemudian hadir juga bersama dengan kami Bapak Ansar ST. Beliau merupakan Pengelola Data Operasi dan Pelayanan Balmon Palu. Assalamualaikum Pak Ansar. Baik, terima kasih Bapak berdua sudah hadir bersama dengan kami tentunya dan akan membahas terkait dengan tema yang kita angkat dalam program acara Bilang pada hari ini, yaitu frekuensi tertib perangkat radio terstandarisasi, komunikasi lancar, aman berlayar. Nah, itu adalah tema yang kita angkat pada hari ini. Seperti apa akan kita bahas? Kita akan memperkenalkan dulu. Kita akan introduction dulu ya Pak kepada masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan. Seperti apa sih pembahasan kita pada sore hari ini? Langsung saja kita saksikan video yang satu ini.
baik pemirsa, itulah tadi ada video yang pertama yang kita saksikan, itu adalah introduction atau pengenalan kita terhadap spektrum radio yang saat ini memang ingin kita ketahui bersama. Tapi mungkin saya akan langsung ke Pak Adli. Pak Adli, boleh mungkin dijelaskan begitu Pak, karena tentu ini menjadi barang yang asing begitu, bahasan yang mungkin menurut sebagian masyarakat baru diketahui, dan tentu kita akan mendapatkan pencerahan langsung begitu dari Pak Adli. Pak Adli, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih spektrum radio itu dan seberapa penting untuk kita ketahui? Oke, terima kasih. Jadi saya langsung saja barangkali terkait dengan spektrum frekuensi radio. Dalam keseharian kita, hampir semua masyarakat atau hampir semua makhluk hidup atau manusia menggunakan spektrum frekuensi radio dalam kesehariannya, karena hampir kita ketahui semua bahwa semua orang menggunakan HP atau apa dan sebagainya di dalam keseharian. Jadi itu sudah pasti menggunakan spektrum frekuensi radio. Jadi spektrum frekuensi radio itu sebenarnya memang secara secara khusus kita mungkin sulit untuk mengetahui, karena itu biasanya kita pelajari bagi orang-orang yang mengambil jurusan IPA atau keteknikan. Jadi di situ dijelaskan bahwa spektrum frekuensi radio itu merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu kan ada tiga, ada namanya solar, kemudian spektrum frekuensi radio, kemudian ada spektrum cahaya. Yang spektrum frekuensi radio inilah yang banyak bermanfaat di dunia telekomunikasi saat ini, termasuk juga di dunia penyiaran, sehingga itu betul-betul harus diawasi dan dikelola dengan baik oleh pemerintah supaya manfaatnya lebih besar. Karena seperti tadi Ibu sudah sampaikan di awal bahwa spektrum kita merupakan kekayaan alam yang sangat terbatas, dan spektrum juga ini tidak mengenal batas teritorial daerah atau negara, jadi dia bisa merambah kemana-mana saja tanpa bisa dibatasi, sehingga untuk mengatur semuanya itu tentunya harus ditata dengan baik supaya tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Karena spektrumnya ini kalau kita lihat di urutan penggunaannya, mulai dari frekuensi misalnya very low sampai dengan extra high, itulah yang digunakan untuk selama ini untuk berbagai macam kebutuhan. Mengapa perlu ini? Karena manfaatnya sangat luar biasa. Apa misalnya pemanfaatannya? Kalau saya biasanya itu membagi dalam dua pokok besar pemanfaatannya, itu ada keperluan khusus dan ada keperluan untuk umum. Keperluan khusus itu misalnya itu untuk keperluan pertahanan keamanan negara. Jadi tentara kita menggunakan spektrum frekuensi radio itu untuk mengetahui apa saja pergerakan komunikasi yang ada di wilayah teritorial Indonesia atau NKRI ini. Kita sebagai Badan Monitor atau UPT atau yang ditugaskan untuk mengawasi penggunaan spektrum wilayah di Sulawesi Tengah, tentunya dalam keseharian itu tetap selalu mengawasi penggunaan frekuensi yang digunakan oleh pertahanan negara, supaya tidak terjadi gangguan di situ atau ada hal-hal lain yang ingin mengganggu penggunaan frekuensi oleh tentara atau pertahanan karena negara. Tentunya berisi informasi-informasi yang tidak harus diketahui halayak banyak begitu Pak ya. Kemudian penggunaan kedua selain tentara itu adalah digunakan oleh radar cuaca atau BMKG. Jadi BMKG ini itu untuk keperluan penerbangan. Jadi semua penerbangan ketika dia akan melakukan penerbangan atau dari satu daerah ke daerah lain, tentunya dia harus mengetahui cuaca, bagaimana kondisi cuaca di daerah yang akan dituju atau dalam saat perjalanan. Nah, ketika ini terganggu, maka kemungkinan pesawat itu akan batal atau tidak sama sekali terbang, atau pada saat dia terbang karena mendapat informasi yang salah, mungkin terjadi apa-apa di dalam perjalanan itu. Ini sangat berbahaya sekali, dan itu kita sangat jaga sekali sampai hari ini. Dan salah satu menjadi penyebab kemarin itu adalah maraknya penggunaan WiFi yang menggunakan frekuensi daripada radar BMKG. Itu hampir terjadi di seluruh Indonesia, dan sampai hari ini kita sudah, alhamdulillah sudah kita bisa atasi. Itu karena ketidaktahuan dari para pengguna-pengguna yang selalu men-setting frekuensinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena akhirnya dia menduduki frekuensi yang digunakan oleh BMKG. Dan siapa lagi yang menggunakan frekuensi itu secara khusus? Misalnya TNI tadi dengan kepolisian juga dalam penggunaan sarana lalu lintas apa dan semuanya, termasuk dengan untuk kepentingan komunikasi internal mereka. Kemudian daripada itu ada juga yang menggunakan misalnya seperti apa yang kita lakukan saat ini. Ini pemirsa TVRI di seluruh Sulawesi Tengah atau di wilayah Palu, Sigi, Donggala itu akan menyaksikan siaran ini karena ada frekuensi yang digunakan. Nah, itu salah satu manfaatannya. Begitupun dengan mendengar siaran radio, baik siaran radio melalui pemerintah maupun swasta, itu semua menggunakan frekuensi radio. Dan apalagi yang menggunakan secara khusus itu, yaitu adalah untuk pertolongan apabila terjadi musibah atau masalah di
di darat maupun di laut. Jadi ketika ada masalah laut, dan lagi ini biasa digunakan oleh tim SAR. Profesi itu khusus, jadi itu kita tetap harus jaga setiap hari dan kita tetap monitor di situ. Jangan sampai di situ ada pertolongan atau apa dan sebagainya, itu kita harus tanggap dan menginformasikan. Atau kita menjaga kontinuitas daripada pengungsi supaya tidak terganggu. Kemudian secara umum itulah tadi yang kita sampaikan di awal, bahwa yang secara umum itu digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya pakai telepon, kemudian untuk pakai alat komunikasi di konsesi misalnya. Konsesi itu misalnya pengguna yang di perusahaan-perusahaan oleh security atau perusahaan itu untuk berkomunikasi antara orang di kantor mungkin dengan di lapangan, di tambang-tambang, semua itu menggunakan alat komunikasi biasa disebut HT atau RIG atau all band, itu semua menggunakan. Kemudian penggunaan lainnya secara umum itu adalah untuk kepentingan siaran, apa namanya nih, telekomunikasi. Ya, telekomunikasi seluler, itu ya, semua seluler. Jadi penggunaannya selain daripada itu untuk penggunaan sehari-hari itu adalah penggunaan untuk keperluan seluler atau handphone. Ya, handphone semua. Jadi makanya perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian secara kontinu supaya tidak terganggu. Ya, Pak Adi, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan penggunaan khusus dan umum tadi, kalau misalnya kita berbicara soal akibatnya sendiri, kalau ini tidak diawasi dengan baik dan misalnya ada hal-hal yang terjadi di luar dari standarisasi dan regulasi yang ditetapkan, akibat-akibat seperti apa yang bisa muncul? Akibat yang muncul ketika adalah intervensi. Ketika misalnya kita ngobrol saat ini, misalnya TVRI kita ngobrol, dan ada yang ganggu di luar, maka siaran ini masyarakat akan susah untuk menonton atau melihat dari siaran ini karena adanya interferensi dari frekuensi lain. Jadi frekuensi yang sampai ke masyarakat itu atau di TV siaran penerima masyarakat itu akan terganggu. Termasuk misalnya kalau kita berkomunikasi lewat HP itu terkadang langsung hilang suara tidak signal karena kemungkinan ada interferensi dari pengguna-pengguna yang tidak misalnya bertanggung jawab atau mereka tidak sengaja karena mereka mungkin belum paham. Karena tidak paham tadi. Tidak paham. Nah, itu kemungkinan penyebab-penyebab seperti itu. Jadi adanya kegagalan dalam penyampaian suatu berita ke posisi penerima. Ya, artinya untuk secara khusus pun kalau misalnya ternyata ini ada intervensi dari luar, misalnya digunakan oleh spektrum radio yang digunakan, frekuensi yang digunakan oleh TNI misalnya, itu tentu akan berbahaya begitu ya, karena akan membuat informasi-informasi yang mungkin tidak seharusnya dikonsumsi oleh publik menjadi konsumsi publik begitu ya. Wah, artinya memang luar biasa sekali guna dari regulasi dan standarisasi dari spektrum frekuensi radio ini sendiri. Nah, saya mau ke Pak Ansar dulu. Pak Ansar, kalau berbicara terkait dengan perizinan ini kan memang artinya memang regulasinya harus ada izin begitu, harus ada ISR begitu Pak ya. Untuk di Sulawesi Tengah sendiri seperti apa Pak saat ini untuk masalah ISR-nya? Apakah semua yang dikatakan Pak Adli tadi, penerima manfaat dan juga pengguna memang sudah taat ISR? Ya, jadi bisa saya jelaskan, terima kasih, secara umum bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio di Sulawesi Tengah ini itu bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun di Balmon ini sendiri dalam pengawasan dan pengendaliannya itu dalam tiap bulan atau bahkan tiap minggu bahkan turun ke lapangan untuk mengecek. Nah, pada saat dicek penggunaan spektrum frekuensi radio itu tidak kadangkala dijumpai pengguna frekuensi yang tidak mempunyai izin stasiun radio. Mungkin di beberapa dinas seperti dinas tetap bergerak darat seperti yang konsesi tadi. Kemudian ada dinas penyiaran terkait radio siaran FM atau televisi siaran, itu kita temui juga di lapangan, bahkan ada yang belum berizin. Ya, seperti itu perkembangannya. Kayaknya dari dulu saya juga pernah dengar kalau radio-radio begitu ada yang tidak berizin begitu Pak ya. Artinya itu masih terjadi sampai saat ini. Kemudian ada apa lagi Pak? Kemudian ada untuk yang terbaru ini terkait nelayan kan. Ini kan termasuk program baru yang dinamakan MOTS, Maritime On The Spot. Jadi di mana program ini sudah dimulai dari tahun 2019 sebenarnya oleh pusat, yang mana pada tahun tersebut cuma 8 UPT yang dibebankan untuk menjalankan MOTS ini. Kemudian berangkat ke tahun berikutnya, tahun 2020 itu ada 22 UPT. Nah, untuk UPT Palu sendiri, Balmon Palu itu dimulai pada tahun 2021. Awal-awal sih tahun 2020. Ketika itu ya kita adakan BIMTEK
di pelabuhan perikanan di Donggala. Nah, itu untuk mewujudkan atau merealisasikan juga salah satu program MTS yaitu BIMTEK SRC namanya. BIMTEK Source Range Certificate. Jadi ini termasuk BIMTEK bagi yang diperuntukkan untuk nakoda kapal atau operator radio di kapal untuk mengetahui bagaimana tata cara berkomunikasi jika terjadi keadaan di laut, apakah itu keadaan mara bahaya, keadaan yang urgensi, darurat dan sebagainya. Ya, nah, inilah yang kita lakukan pada saat tahun 2020. Nah, berangkat dari tahun 2020 ke tahun 2021, disitulah kita memulai adanya pengurusan ISR untuk Dinas Maritim untuk kapal-kapal nelayan. Ini baru tahun 2021. Boleh dikatakan tahun 2021 lah, karena untuk perizinannya. Untuk perizinan. Ya. Sejauh ini untuk kemaritiman sendiri di Sulawesi Tengah seperti apa, Pak, datanya? Ya, sejauh ini tahun 2021 sendiri itu terdapat 24 ISR kita berhasil keluarkan, terbitkan, membantu para nelayan yang ada di Pelabuhan Donggala, 24 ISR. Kemudian tahun 2022 itu ada sekitar 30 ISR. Jadi total sekarang 54 ISR. Ya. Nah, jumlah ini terasa sangat kecil sekali, karena kan jumlah nelayan dan pemilik kapal di Sulawesi Tengah ini pasti banyak ya, tersebar dari ujung utara sampai ujung selatannya itu masih banyak. Itu yang bisa ada ratusan ya, Pak? Ya, bisa ada ratusan, bahkan ribuan kalau. Artinya 54 sangat kecil begitu. 54 masih sementara kecil ini untuk. Sangat kecil. Baik, kita akan membahas memang pada hari ini pemirsa terkait dengan tema kita juga, kita akan membahas frekuensi tertib perangkat radio terstandarisasi, komunikasi lancar dan aman berlayar. Artinya kita memang akan lebih membahas terkait dengan maritim begitu, khususnya MTOS begini. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami saat ini sudah ada line telepon yang kami buka di 0451 452 414 dan di 0817 452 414. Ada dua line telepon yang bisa Anda gunakan untuk bergabung bersama dengan kami, ingin bertanya dan lain sebagainya. Kita akan membahas lagi masih terkait dengan spektrum frekuensi radio, tapi kita sudah mulai masuk nih ke kemaritiman begitu, Pak. Artinya baru 2 tahun ya, Pak Adli ya. Baru 2 tahun dijalankan, hingga saat ini sudah ada 54 dengan program MOTS. Maritim on the spot. Artinya masih banyak sekali PR yang harus dilakukan begitu ya, khususnya untuk Balmond sendiri. Mungkin apakah ada kerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan hal ini, Pak Adli? Ya, untuk pelaksanaan MOTS ini tentunya menjalin kerjasama dengan pihak perikanan yang di dermaga itu dengan biasanya juga kalau untuk dari sisi agar tertibnya itu kita biasa bekerja sama juga dengan kepolisian laut, kepolisian Kapolda dengan Lanal juga dalam hal untuk mengarahkan teman-teman yang di maritim atau yang menggunakan kapal untuk berlayar tapi tidak menggunakan alat komunikasi. Karena itu tujuannya hanya untuk agar mereka keselamatan dalam pelayaran. Ya, jadi yang utama adalah keselamatan dalam pelayaran. Jadi dipastikan bahwa para nelayan ini kemudian di dalam pelayarannya kalau misalnya terjadi kondisi mara bahaya atau kondisi darurat itu bisa menggunakan perangkat telekomunikasi yang ada yang terstandarisasi yang kemudian bisa menyelamatkan mereka. Nah, kondisi saat ini seperti apa, Pak? Itu tadi yang sampaikan dari beberapa yang punya kapal tapi yang mau urus izin baru 54. Jadi bisa dibayangkan masih banyak dari mereka ini yang belum mengurus izin. Sehingga kita mau mengarahkan mereka untuk segera melakukan pengurusan izin. Dan melalui acara seperti ini juga kita menghimbau mereka itu untuk segera melakukan pengurusan izin. Ada beberapa kendala sebenarnya yang membuat mereka itu tidak melakukan pengurusan izin. Karena yang pertama dari mereka tidak terlalu memahami sebenarnya apa fungsi dan alat-alat itu digunakan di perangkat. Karena mereka pada umumnya ketika dia hanya menggunakan perangkat-perangkat yang biasa digunakan untuk organisasi di perangkat di pesawat di kapal yang digunakan. Sebenarnya itu tidak menjadi persoalan tapi itu tidak layak untuk digunakan untuk komunikasi dalam mara bahaya, karena di mara bahaya itu ada beberapa profesi memang sudah standby pada perangkat alat komunikasi yang digunakan untuk pelayaran. Oke, jadi
Jadi yang saat ini sudah digunakan oleh para nelayan ini mungkin bisa digunakan tapi tidak standar, begitu Pak ya? Standar, ya. Baik, nah ini ada buku saku juga tadi yang saya diinfokan dari Balmon Palu, coba kita tayangkan dulu. Ini adalah dari Kominfo juga ya, ini adalah buku saku panduan komunikasi radio nelayan. Di sini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan langsung, mungkin boleh kita langsung lihat. Ini adalah 10 larangan dalam, boleh diperbesar sedikit, kita lihat dulu. Ini adalah 10 larangan. Nah ini apa saja Pak isinya 10 larangan ini? Jadi Pak Ansar, terima kasih. Jadi yang pertama mungkin secara gambaran umum bahwa larangan ini sebenarnya dimuat secara aturan internasional ITU. Jadi ini yang dirangkum jadi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu bahwa nelayan itu, ini terkait kaitannya dengan nelayan ya, bahwa nelayan itu dalam memancarkan frekuensi radionya itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh memancarkan di luar frekuensi mara bahaya, frekuensi mara bahaya atau dinas maritim secara khusus. Artinya kalau dia menggunakan frekuensi di luar alokasi itu maritim, itu sudah termasuk melanggar. Ini sudah termasuk melanggar itu. Jadi itu salah satu larangannya. Kemudian larangan kedua, dia tidak boleh memancarkan kalau belum menyebutkan call sign kapal. Nah ini pentingnya call sign kapal. Itu juga termasuk dalam izin ya? Larangan ya, termasuk izin juga. Salah satu syarat dari diterbitkannya ISR itu harus ada call sign kapalnya yang diurus di Ditjen Hubla, Kementerian Perhubungan. Jadi kalau tidak memiliki call sign itu juga merupakan pelanggaran. Itu artinya ISR tidak akan terbit kalau tidak ada call sign. Karena ini kan pemancaran berita mara bahaya itu atau kondisi di laut itu harus menyebutkan call sign. Ini aturan yang mendasar secara internasional. Betul. Karena kapal-kapal luar negeri, kapal-kapal internasional itu menggunakan metode yang sama, bahwa harus ada call sign yang disebutkan. Nama kapal kemudian call sign. Ya. Kemudian isi informasi dari kejadian yang terjadi misalnya atau sesuatu yang terjadi. Baik Pak Ansar, artinya 10 larangan ini yang memang dilakukan pengawasannya oleh Balmon sejauh ini, begitu ya? Terus dilakukan khususnya di bidang khususnya untuk para nelayan. Nah sejauh ini seperti apa yang didapatkan di lapangan Pak? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi begitu di sana? Mungkin Pak. Ya, silakan Pak. Itulah ya. Hari ini juga misalnya tadi sebelum berangkat ke sini, dalam keseharian kami itu selalu melakukan monitoring penggunaan frekuensi, utamanya nelayan penerbangan dengan penggunaan secara umum. Yang kita fokuskan kemarin nelayan karena kebanyakan nelayan sekarang kan menggunakan frekuensi HF itu untuk keperluan misalnya hanya untuk memutar lagu, ada yang memutar lagu, kemudian ada yang berkomunikasi. Pokoknya asal-asal begitu, dia lomba-lomba begitu juga digunakan. Lomba-lomba ini misalnya dia adu signal begitu di laut dengan orang-orang yang ada di darat, itu semua sebagai larangan. Jadi kita sebenarnya sangat mengharap daripada nelayan itu untuk selalu tertib penggunaan spektrum frekuensi radio. Nah, dalam rangka hal itu makanya kita banyak sosialisasi kepada mereka, karena salah satu juga kendalanya mereka ini karena kebanyakan mereka dalam keseharian malam siang itu sudah ada di tengah laut, malam mungkin subuh pulang kemudian berangkat lagi, jadi sulit untuk ketemu dulu kan edukasi kalau mereka di situ salah satu kendalanya juga. Itu juga kendala untuk melakukan edukasi dan sosialisasi Pak ya. Kemudian juga perlu saya tambahkan tadi terkait dengan teman-teman yang sudah memiliki call sign itu tentunya ada juga namanya sertifikat harus dimiliki ya untuk operator penggunaan frekuensi radio itu. Jadi tidak sembarang orang yang menggunakan frekuensi, karena sudah menjadi ketentuan internasional ketika alat itu ditekan atau disampaikan, maka kewajiban dari semua kapal-kapal yang ada sekitar yang mendengar itu harus melakukan pertolongan kalau dalam keadaan mara bahaya. Itu sudah jadi kewajiban. Itu sudah menjadi kewajiban. Jadi memang artinya edukasi ini yang harus terus-menerus diberikan kepada para nelayan, tapi memang ada kendala-kendala yang didapatkan begitu. Baik, kita akan membahas lagi terkait dengan kendala-kendala dan bagaimana kemudian Balmon Palu berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan terkait dengan bagaimana memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap para nelayan yang ada di Sulawesi Tengah. Kita akan kembali lagi pemirsa dalam program acara Bilang setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Sarana Rimpair Wanjobu Boropuluran 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali, Sulawesi Tengah ngamalan no ungkap 40 bo sasio kasus anteno amankan 50 bo alima tersangka. Ya, sampai subuh samantarahi panggawa asli daerah Nompene Dakori Siowatu Miliar. Saksikan Karebaka Komiu setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Perhiasan dunia, dan ternyata perhiasan yang paling baik itu adalah wanita yang soleha. Mengambil milik orang lain yang bukan haknya itu perbuatan mungkar. Korupsi misalkan, itu perbuatan mungkar. Saksikan Mutiara Hikmah setiap hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Ya, pemirsa kembali bersama kami masih dalam program acara Bilang. Hari ini kita membahas terkait dengan frekuensi tertib perangkat radio terstandarisasi, komunikasi lancar dan aman berlayar. Bersama dengan Pak Adli dan Pak Ansar kita masih membahas terkait hal-hal apa saja yang kemudian menjadi bentuk pengawasan dan juga kendala-kendala yang dihadapi oleh Balmon Palu dalam rangka untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para nelayan untuk lebih mengerti agar memang memiliki perangkat radio yang terstandarisasi agar memang dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi berbahaya itu semua nelayan tentu bisa mendapatkan penyelamatan begitu Pak ya. Baik Pak, saya ke Pak Adli aja. Pak Adli, terkait dengan regulasi, boleh kita berbicara terkait dengan regulasi dari nelayan ini sendiri Pak. Seperti apa sih sebenarnya regulasi dan standarisasi yang ditetapkan untuk perangkat radio yang mereka miliki? Jadi pertama ada regulasi menyangkut terkait dengan perangkat yang digunakan, kemudian ada regulasi terkait menyangkut dengan pengguna spektrum frekuensi radio. Jadi suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Karena sumber dari frekuensi itu adalah perangkat. Jadi kalau tanpa ada perangkat, frekuensi tidak akan keluar atau terpancarkan. Jadi saya kembali ke masalah frekuensi radio. Bisa dipastikan bahwa teman-teman nelayan ataupun siapapun yang menggunakan frekuensi radio ketika sudah mengurus izin bisa dikatakan bahwa dia sudah menggunakan perangkat yang sudah terstandarisasi, karena salah satu syarat untuk keluar izinnya itu harus menggunakan perangkat yang sudah standarisasi. Jadi bagian daripada pengurusan ISR itu harus dilihat dulu perangkat apa yang nanti digunakan, apakah sudah ada dalam daftar yang standarisasi atau tidak. Kalau sudah tidak, maka dia tidak akan lulus dalam pengurusan ISR-nya. Kemudian regulasi apa saja yang mengatur terkait dengan spektrum frekuensi radio. Jadi di awal tahun 1999 itu pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tentang tahun 1999 tentang telekomunikasi, di mana dalam salah satu pasalnya, di pasal 32 itu menyangkut masalah penggunaan perangkat. Jadi di situ dikatakan bahwa siapapun yang menggunakan, merakit atau memperdagangkan perangkat telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia itu wajib standarisasi. Wajib terstandarisasi. Kalau wajib di situ, dan apa sanksinya bila mana sanksinya itu ada di pasal lain dikatakan bahwa bila tidak sesuai dengan standar atau menggunakan tidak sesuai melanggar pasal 32 tersebut, maka sanksinya 1 tahun, pidana 1 tahun. Jadi itu pidana. Ya, pidana 1 tahun dan dendanya sekitar 100 juta. Itu denda atau denda 100 juta. Kemudian itu masalah perangkat. Kemudian untuk masalah penggunaan frekuensi, masalah frekuensi itu diatur di dalam pasal 33 di Undang-Undang Telekomunikasi bahwa pengguna spektrum harus memiliki izin. Bila tidak menggunakan izin, maka itu pidananya 4 tahun penjara dan dendanya 400 juta. Itu kalau dalam kondisi normal. Tapi ketika frekuensi ini bisa menimbulkan korban jiwa yang tadi seperti ketika dia tidak sengaja mengganggu penerbangan sehingga pesawat itu jatuh, maka pelakunya ini akan diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Seperti itu Tapi di tahun 2020 kemarin dengan adanya kebijakan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 kemarin, kemudian direvisi per tahun 2022 terkait dengan Perpu pengganti Undang-Undang Cipta Kerja itu. Di situ agak melunak sedikit, artinya kita dalam hal mengedepankan administrasi
baru kemudian ke Undang-Undang 36-nya tadi. Jadi kita mengedepankan Undang-Undang Cipta Kerja dulu, tadi. Ya. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika kita temukan di lapangan yang tidak berizin atau menggunakan perangkat yang tidak sesuai dengan standar atau tidak standarisasi, maka kita melakukan hanya penutupan, kemudian kita arahkan untuk segera mengurus izin, kemudian barang-barang yang digunakan itu kita lakukan pengamanan agar tidak digunakan kembali. Nah, kapan digunakan Undang-Undang 36? Ketika mereka melakukan mengulangi perbuatan yang sama. Ketika mereka mengulangi perbuatan yang sama, maka kita akan lakukan sudah bisa dipidanakan dengan undang-undang. Dan di tempat kami di Balai Monitor kami ada beberapa orang memang sudah ditugaskan untuk melakukan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Jadi Balmon Palu juga memiliki hak untuk melakukan penyelidikan. Iya. Sudah bekerja sama dengan mungkin aparat dan lain sebagainya begitu ya. Polda dengan Bareskrim. Oke. Artinya kalau berbicara terkait penyelidikan itu sudah ada penyelidikan yang terus dilakukan untuk kemaritiman sendiri, Pak? Dulu sudah lama sebenarnya kita pernah lakukan di kantor Balai Monitor itu sampai ada yang P21, tapi menurut tahu begini kita lebih banyak menyadarkan masyarakat karena masyarakat pada dasarnya karena ketidaktahuan aja. Ketika tidak mengarahkan mereka itu pada dasarnya dia sudah tunduk dan langsung mengikuti sesuai dengan arahan yang telah diajukan. Jadi memang selama ini artinya yang didapatkan alasan utama dari banyaknya para nelayan yang tidak memiliki ISR adalah ketidaktahuan berarti? Ya, ketidaktahuan saja. Ya. Jadi memang tapi ketika mereka sudah tahu dan mereka pada umumnya dia urus patuh dan ya. Baik, artinya memang kendala-kendala yang selama ini didapatkan adalah selain dari ketidaktahuan tadi, tadi Pak Adli juga sempat menyebutkan adanya kesulitan untuk bertemu dengan para nelayan. Secara langsung ya. Secara langsung. Akhirnya kemudian edukasi itu tidak berjalan. Ya. Tapi apakah ada hal-hal yang kemudian akan menjadi strategi khusus begitu Pak dari Balmon Palu sendiri untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi ini kepada para nelayan? Di antara banyaknya kendala yang sering kali ditemukan di lapangan. Mungkin nanti diperjelas dengan teman Pak Ansar, tapi saya tambahkan sedikit soal perizinan tambahkan sedikit terkait dengan itu, mengatasi masalah kendala-kendala tadi yang muncul di lapangan itu memang sudah diantisipasi dari sekarang, di mana pada saat ini dulunya kita melakukan penempatan pos di setiap perikanan, tapi di tempat-tempat bersandarnya kapal-kapal itu saat ini sudah mobile. Tapi untuk masalah lebih jelasnya mungkin Pak Ansar bisa menjelaskan terkait dengan itu. Ini yang saya ditunggu-tunggu nih dari tadi. Karena memang kalau perizinan memang harus ke Pak Ansar ternyata. Baik, Pak Ansar tadi mungkin Pak Ansar boleh menambahkan dulu untuk pertanyaan saya terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang memang kendala untuk nelayan ini memang satu hal yang menantang bagi Balmon. Betul. Kenapa? Karena treatment kita kepada nelayan itu memang harus treatment khusus, karena mungkin istilahnya mereka mungkin tingkat pendidikannya kemudian juga jam kerja yang berbeda dengan kita, yang sibuk kan, melautnya begitu padat, kemudian istilahnya mereka juga dari sisi edukasi pengetahuannya tentang frekuensi radio masih kurang. Nah, di mengatasi kendala tersebut, Balmon Palu pada tahun 2021 itu mulai 2020 sudah melaksanakan BIMTEK SOR. Ya, ini salah satu bagian dari program MOTS sebenarnya. Jadi program MOTS itu Maritime on the Spot itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah pembentukan atau pembentukan gerai atau loket di pendirian loket di daerah sekitar pelabuhan perikanan itu untuk nelayan itu. Kemudian kedua adalah edukasi terkait tata cara komunikasi radio melalui penerbitan sertifikat operator radio SRC. Ini kan BIMTEK SOR ini biasa kita singkat ya, SOR, sertifikat operator radio. Ini ada dua. Yang pertama adalah BIMTEK SRC, SOS Range Certificate, yang mana sertifikat ini gratis ya diberikan kepada nelayan. Kemudian edukasinya juga gratis. Ini dilaksanakan dalam 1 hari kerja, BIMTEK-nya ini. Dan apabila evaluasi setelah BIMTEK itu dinyatakan lulus, akan diterbitkanlah sertifikat yang namanya SRC untuk ini semacam STNK gitu, atau SIM lah, bahwa dia bisa mengoperasikan radio di laut dengan jarak sekitar A1 untuk di wilayah laut di sekitar
25 nautical mile atau sekitar 30-an kilo dari pantai. Nah itu dia berhak untuk mengoperasikan radio. Kemudian tata caranya harus sudah yang sesuai dengan aturan. Yang diedukasi sebelumnya. Seperti itu. Tapi sejauh ini sudah berapa banyak nelayan yang mendapatkan SRC ini? Ya, dari tahun 2021 itu sudah dilaksanakan 2 kali BIMTEK SRC. Pertama itu di Donggala sendiri, kemudian di Toli-Toli, di Pelabuhan Toli-Toli di kotanya. Tandulaya kalau tidak salah. Itu ya kurang lebih lah sekitar 60-an nelayan atau operator radio atau nakoda yang sudah diterbitkan SRC-nya ini. Pak Ansar, respon sendiri dari para nelayan seperti apa untuk mengikuti BIMTEK ini? Ya responnya sebenarnya ya pintar-pintarnya kita atur bahwa mereka memiliki waktu luang untuk mengikuti BIMTEK itu. Kadang nelayan kan kalau dalam satu ruangan kan cepat bosanan gitu kan. Iya, karena kalau tidak terbiasa berada di dalam ruangan. Membosankan mungkin mereka. Betul. Mungkin ada yang angkat kaki atau pakai sendal atau yang merokok atau keluar masuk. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Betul. Kita Balmu harus mengerti itu. Karena memang kondisinya seperti itu ya Pak Andi. Jadi memang ada beberapa hal yang harus dimaklumi begitu dalam mencoba untuk memberikan edukasi ini kepada warga. Artinya baru 2 kali. Kemudian akan di tahun kemarin 2022 2 kali juga. Oh, ada 2 kali juga. Artinya sudah ada beberapa kali. Satu di Pantoloan, itu untuk memfasilitasi nelayan-nelayan yang ada di Wani, Pelabuhan Wani. Kemudian satu lagi di Ogotua. Ya, Ogotua di masuk Toli-Toli ya sekarang. Toli-Toli baik. Iya. Gua masuk Ogotua. Oh iya, jadi perbatasan kayaknya. Dilaksanakan di sana. Artinya sudah ada 4 kali dari 2021 sampai 2022. Jadi sekitar 120-an lah sertifikat SRC terbit untuk mereka, untuk para nelayan, nakoda dan operator radio. Oke, artinya sudah ada 120-an untuk SRC sendiri yang baik. Itu kita berbicara terkait dengan SRC sendiri. Kalau berbicara terkait perizinannya sendiri, Pak Ansar. Iya, yang seperti saya katakan tadi kan secara totalitas kan 54 saja kan. Sementara tahun ini masih berjalan mungkin sekitar ada 5 ISR yang berhasil diterbitkan. Untuk perizinannya sendiri kemudian itu membuat lama, apakah karena sulit dan banyak sekali dokumen yang harus disiapkan atau seperti apa sebenarnya? Iya, kadangkala kita menghubungi nelayan itu kan gampang-gampang susah. Nelayan itu biasanya ada agennya begitu. Baik. Ada agen yang mungkin karena kesibukan mereka, jadi dia mewakilkan ke agen yang namanya agen berada di darat. Nah, itulah yang mengurus seluruh administrasi dari bagi-bagi nelayan, termasuk pengurusan ISR ini. Baik. Jadi kendalanya kita di situ. Nah, kita harus menghubungi agen ini misalnya tidak di tempat, kemudian tidak bisa dihubungi, ya itu yang menjadi kendalanya juga untuk mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan daripada ISR maritim itu. Baik. Nah, itu yang membuat kendala. Kemudian kendala berikutnya adalah adanya tadi itu pengurusan call sign itu yang sedikit menghambat karena kan lintas di kementerian pendidikannya. Nah, itu yang menjadi salah satu kendala juga. Tapi melalui Balmun untuk mengakali itu berusaha untuk membantu mereka untuk supaya call sign-nya itu bisa diterbitkan. Biasanya butuh waktu berapa lama Pak untuk pengurusan call sign itu sendiri? Kalau call sign kalau persyaratannya lengkap ya mungkin sekitar 1 hari 2 hari mungkin bisa. Tidak terlalu lama sebenarnya ya. Cuman memang mungkin ada dokumen-dokumen kelengkapan dokumen yang harus disiapkan. Dokumen, Baik. Ya. Nanti kita akan berbicara lagi pemirsa terkait dengan kelengkapan dokumen ini. Apa saja sebenarnya yang harus disiapkan oleh para nelayan untuk mempermudah pengurusan dan tentunya asistensi dari Balmon Palu untuk mendapatkan ISR itu sendiri. Pemirsa, kami akan kembali lagi bersama Anda dalam program acara Bilang setelah jeda pariwara berikut ini. ART terfavorit 2023 Undata. Buat saya sih selalu karya is number 1. Terus berkarya, terus berinovasi. Just do it, drown yourself into it. Saksikan tamu kita setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat,
ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Satu tuh, tinggal satu lagi sih. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami dalam program acara Bilang dan kita akan langsung melanjutkan saja terkait dengan perizinan nih Pak Ansar. Perizinan untuk ISR ini sendiri apa saja ya sih yang harus diurusi oleh para nelayan ini untuk mendapatkan ISR dan berapa lama biasanya ISR ini akan keluar? Ya. Jadi ada beberapa persyaratan ya untuk pengurusan ISR maritim ini. Yang pertama adalah surat permohonan. Nah, ini sudah menyatu dengan sistem perizinan kita yang secara online. Baik. Berbasis online. Nah, formulir ini diperoleh dari sana. Kita mengisi secara online terus di print, tanda tangan ditandatangani dengan materai ya, tentu saja. Kemudian kedua adalah dokumen-dokumen kapal. Dokumen-dokumen kapal ini terdiri dari urus akta kapal ya. Kemudian ada namanya pas besar, kemudian surat ukur dan surat kelayakan. Ya, seharusnya para nelayan memiliki ini tentunya ya. Para nelayan harus memiliki ini. Kemudian yang paling penting tadi call sign tadi. Call sign. Call sign untuk mengurus ini semua dikumpulkan jadi satu. Jadi akhirnya ISR ini bisa diwujudkan, diterbitkan. Ya, artinya untuk urusan dokumen sendiri tidak terlalu menyulitkan para nelayan begitu ya. Kadang-kala juga ada yang terasa sulit karena untuk dinas maritim ini sudah dibuka keran untuk persorangan ya. Karena ini kan membutuhkan yang namanya nomor induk berusaha juga. Artinya yang diurus di OSS itu. Ya, betul. Jadi perizinannya melalui OSS satu pintu itu. Iya, jadi harus ke perizinan dulu. Sementara nelayan ini kan tidak memiliki perusahaan kan yang mungkin kapal yang 7 GT ke atas yang di bawah 30 GT itu mungkin harus nama sendiri. Jadi inilah yang dibuka, makanya dibuka yang namanya NIB persorangan. Nah, NIB ini salah satu syarat juga dari pengurusan ISR ini, pengurusan NIB. Baik. Gitu. Untuk perusahaan sendiri, perusahaan ditambah tadi akta pendirian perusahaan. Jadi bisa personal, bisa perusahaan. Bisa personal, bisa perusahaan. Ya. Jadi memang kalau misalnya dokumennya sudah bisa dikumpulkan, kemudian call sign-nya ada untuk personal mungkin dari OSS juga sudah keluar, artinya bisa langsung bisa. Ini kita istilahnya one day service. Jadi kalau misalnya seluruh persyaratannya lengkap, itu bisa 1 hari bisa keluar ISR. 1 hari bisa keluar. Apalagi sekarang ada MOTS itu Pak ya. Artinya program maritim on the spot ini membantu untuk mempermudah. Artinya balmon jemput bola. Balmon jemput bola begitu. Artinya ini harusnya lebih mempermudah lagi kepengurusan dari ISR ini sendiri. Tapi memang terlihat ada lebih banyak begitu Pak ya. Ada 54 tadi itu artinya ada kalau misalnya setiap tahun misalnya dari 2020 ada kalau dilihat dari datanya ada berapa banyak yang mau secara sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan ISR? Dari kalau secara sukarela sendiri itu mungkin sangat bisa sedikit ya. Iya, artinya dengan program MOTS ini memang sangat membantu. Ya, jadi program MOTS ini memang kita istilahnya jemput bola di lapangan. Betul. Bahwa seluruh persyaratan-persyaratan itu kita kumpulkan, kumpulkan semua. Baik itu kita peroleh dari agennya atau bahkan dari nelayan itu sendiri itu. Nah, itu yang menjadi prioritas kita. Jadi memang ada staf dari Balmon sendiri yang standby di loket yang ada di Pelabuhan Perikanan untuk membantu para nelayan untuk mengumpulkan dokumen-dokumennya untuk mengurus ISR, begitu Pak ya? Jadi dari tahun 2020 dan 2021 itu kita ada loket di sana di Pelabuhan Perikanan Donggala itu. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Tapi di tahun ini kita ada kayak semacam inovasi terbaru bahwa kita tariklah karena mungkin animo masyarakat di sana mungkin sudah agak berkurang, entah karena apa. Makanya kita rubah lagi strategi menjadi secara mobile. Jadi nanti kan kita kunjungi ke
beberapa pelabuhan perikanan yang ada di Sulawesi Tengah ini. Oke, polanya seperti apa Pak? Setiap hari berkunjung ke beberapa pelabuhan perikanan atau? Nah, itulah nanti mungkin kita harus punya koneksi dulu di setiap pelabuhan perikanan itu. Ya, kalau ada info-info yang terbaru terkait jumlah nelayan, kemudian jumlah peserta yang lengkap, ini nanti kita yang bisa teruskan langsung menuju ke sana. Ya, baik. Nah, pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih kami buka di line telepon, 2 line telepon yang kami buka di 0451452414 dan juga di 0817452414. Saya mau ke Pak Adli dulu. Pak Adli, tadi kita berbicara terkait dengan regulasi, kemudian standarisasi dari peralatan gitu ya. Apakah ada kemudian peralatan radio yang memang standar atau kemudian jenis-jenisnya begitu yang sebaiknya digunakan oleh para nelayan begitu? Seperti apa sebenarnya Pak? Ya, baik. Untuk perangkat untuk maritim sendiri itu memang ada memiliki khusus untuk maritim. Semua yang disayangkan untuk di Sulawesi Tengah pengusaha untuk yang menjual peralatan-peralatan untuk keperluan maritim itu di Sulawesi Tengah itu belum ada, hampir katakan tidak ada lah. Tidak ada sama sekali. Jadi itu salah satu kesulitan dari juga nelayan ketika biasanya kita ketemu di lapangan. Ketika dia hari ini kan biasanya dia mau tinggal beres begitu, mau beli alatnya tapi alatnya di mana, jadi tidak ada. Jadi biasanya kita arahkan untuk online, mereka juga biasa ada kesulitan untuk mencari secara online. Itu jadi selama ini para nelayan ini ada membeli? Biasanya agen-agennya mereka itulah yang berupaya mencarikan melalui sistem online atau beli mencari sendiri. Biasanya langsung ke Surabaya. Mungkin kenalannya atau nelayan apa yang ada di Surabaya sana dihubungi untuk dia dibelikan kemudian dikirim. Nah, ini artinya memang apakah kemudian ada upaya dan juga upaya intervensi misalnya dari Balmon Palu untuk para pelaku usaha untuk memasok dan lain sebagainya? Kalau kami di Balmon itu tidak ke arah sana untuk menyediakan alat itu karena kami hanya dalam hal pengawasan penggunaan profesi. Tapi kalau kami arahkan untuk toko-toko mana saja atau di tempat mana saja ada dijual itu biasanya kami jelaskan untuk misalnya online ini di sini harganya begini, jadi supaya masyarakat itu tidak terlalu dapat memahami apa saja yang perangkat yang mana saja kita mau beli. Jadi kita perlihatkan seperti ini, kemudian di mana sumbernya dan harganya berapa, jadi mereka itu tidak tidak kebingungan ya. Di dalam paling dekat bisa didapatkan di mana Pak dari Sulawesi Tengah? Di Surabaya karena di sana juga alatnya lengkap biasanya di Surabaya karena termasuk daerah pelabuhan besar kan di sana juga. Jadi memang rata-rata para nelayan harus memesan dari Surabaya. Karena ini alat elektronik khusus, jadi biasanya banyak di sana dijual. Ya, tapi tentu ini juga bisa menjadi peluang, sebenarnya ini juga menjadi peluang usaha tentunya ya bagi para pelaku usaha yang misalnya jualan elektronik itu juga bisa. Apakah mahal Pak perangkat ini? Ada harganya 3 jutaan. Oh, tidak terlalu mahal berarti tidak terlalu mahal. Ya, maksudnya cukup bisa dijangkau begitu. Karena memang ada alat-alat elektronik yang tentu jauh lebih mahal daripada banyak sekali. Kalau mahalnya tergantung nanti sistem, jenis dan tipenya aja. Kalau mau yang lebih mahal lagi banyak juga. Oh, jadi ada range-nya juga ya Pak? Ada kategori-kategorinya. Seperti apa kategorinya? Maksudnya dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal? Ya, untuk standar itu untuk yang tadi seperti saya katakan daerah A1 kan, itu kan masih sekitar 30 jadi tergantung kilometer. dari jauh dekatnya komunikasi itu. Jadi kalau misalnya dari segi A1 itu masih bisa di-cover dengan frekuensi very high frekuensi VHF. Jadi itu perangkatnya ya sekitar 2 jutaan tadi seperti itu, 2 jutaan atau 3 jutaan ya. Gitu ya. Nah, untuk daerah berikutnya A2 itu sekitar 150 nautical mile atau sekitar 170 kilo. Nah, itu sudah memakai perangkat yang HF itu. High frekuensi yang untuk mengakomodir komunikasi jarak jauh. Seperti itu. Berarti itu juga bisa. Ini sepertinya memang kalau misalnya ada yang saat ini pelaku usaha sedang menyaksikan, ini juga bisa menjadi peluang untuk Anda memasok peralatan itu karena tentu penggunanya sudah ada begitu ya, konsumennya sudah ada, customernya juga sudah ada. Pak Adli, mungkin yang terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada para nelayan dan masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan terkait dengan MOTS ini sendiri atau frekuensi radio? Satu saja barangkali yang ingin saya sampaikan, bahwa marilah barangkali segera menggunakan frekuensi sesuai dengan peruntukannya atau segera mengurus izin yang belum memiliki ISR agar penggunaan frekuensi ini bisa tertib sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Baik. Kemudian Pak Ansar, apa yang ingin disampaikan terkait dengan perizinan? Kalau misalnya ada yang ingin mengurus ISR, mereka harus kemana? Silakan, terkait dengan perizinan ini,
Jadi teman-teman nelayan, kemudian pemilik kapal ataupun para agen-agen yang berkomunikasi dengan pemilik kapal itu bisa datang langsung ke balai monitor kelas 2 Palu atau dengan menghubungi dengan petugas loket kita yang ada yang sudah disiapkan tuh. Ya, bisa menghubungi melalui media sosial dari Balmon bisa juga, melalui media sosial, bisa lain telepon, WhatsApp dan jadi ada banyak sekali yang bisa digunakan cara yang bisa digunakan untuk menghubungi Balmon Palu begitu untuk mendapatkan informasi bagaimana bisa mengurusi ISR. Pak Adli dan juga Pak Ansar, terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kami dalam program acara Bilang. Tentunya kita berharap semoga apa yang disampaikan oleh Pak Adli dan Pak Ansar ini akan membawa manfaat untuk Anda semuanya yang saat ini sedang menyaksikan program acara Bilang. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Pemirsa, saya Lunggi Gerinsa pamit, sampai jumpa.